Nggak apa-apa kali, Chef. Saya nggak takut kecipratan minyak lagi kok. Kalau waktu itu Chef pernah bilang pasti ciao. Kalau mau jadi chef, jangan takut sama minyak panas. Lah, saya mau minta maaf ya soal kemarin. Pasti kamu kaget ya, sama saya marah-marah. Saya berusaha memahami perasaan Ibu Lydia. Saya pernah ada di posisi itu, Chef. Saya ngerti. Apalagi maaf, ayahnya Chef Julian kan udah gak ada. Jadi mungkin Bu Lydia juga bingung harus melampiaskan rasa kekesalannya, kekecewaannya itu ke siapa. Selain ke keluarga saya yang memang sudah menyakiti hati dan perasaan Ibu Lydia. Pak. Chef. Saya juga nggak mau menyalahkan Bu Lydia kalau Bu Lydia menyimpan rasa amarah yang begitu besar ke ibu saya. Tapi saya sangat berharap, Chef, suatu saat nanti Bu Lydia bisa bicara baik-baik ke ibu saya. Ya tentu setelah luka yang ada di hatinya Bu Lydia bisa sembuh. Dan pasti butuh waktu yang cukup lama. Makasih ya, La. Udah mau memahami mama saya. Makasih, Chef. Sebenarnya saya juga belajar ini dari Chef Julian yang sudah mau berbesar hati, nggak membenci Kamisha atas peristiwa ini. Oke, sekarang kita bikin bumbunya, La. Ya. Sel, ini lu bantuin kek? Gue udah kepedesan banget di mata gue nih. Lu dari tadi pelangap, kenapa lu kayak satpam aja? Ini bantuin. Iya, cewek banteng. Sebet. Jangan marah-marah terus, ya gue bantuin nih. Ah. Bener. Iya. Pedes apa enggak? Des. La, kamu kecipratan minyak ya? Aduh, maaf. Maaf, saya kurang hati-hati. Nggak apa-apa kali, Chef. Saya nggak takut kecipratan minyak lagi kok. Kalau waktu itu Chef pernah bilang pasti ciao. Kalau mau jadi chef, jangan takut
masih ingat ya? Ingat lah, Chef. Dengan nada yang tadi galak itu. Lihat kan, La, kamu itu beruntung. Banyak yang sayang sama kamu. Makanya kamu gampang banget bilang kalau hidup itu harus dipertahankan. Beda kayak aku yang berjuang sendirian. Mesya, ikutan yuk. Saya kan udah janji sama kamu mau masakin kepiting. Nih, saya lagi buat. Nanti habis ini kita makan bareng-bareng ya. Kamu nggak alergi seafood kan? Hati-hati. Kak Mesya nggak alergi seafood kok. Justru malah seneng banget sama seafood. Oh ya? Berarti kamu harus cobain kepiting Chef Julian dan Chef Ala. Ntar ya. Enak deh. Cobain nggak lah? Boleh. Kamu mau cobain nggak? Cobain ya. Sini. Kalian tuh ngapain sih? Bisa-bisanya masak-masak sambil ketawa-tawa kayak gini. Mau ngapain? Mau pesta? Jujur saya terganggu sih. Bener-bener nenek lampir ya, awas aja nih. Cewateng. Hei. Tenang. Yang ngalah waras. Yang waras ngalah. Itu maksud gue. Tolong maafin Kak Mesya ya, semuanya. Mungkin Kak Mesya lagi butuh waktu sendiri. Chef, maaf ya. Gak apa-apa kok, La. Saya tahu mungkin memang Mesya orangnya nggak terbiasa diperlakukan baik sama orang lain. Kasihan Kak Mesya. Kayaknya dia benar-benar merasa sendirian.
Bagaimana kondisi terakhir pasien itu? Tadi ada pergerakan dok di jemari pasien. Tekanan darahnya cukup stabil, saturasi juga bagus, refleks juga mulai kembali. Ya ini bagus sekali. Ya, pupil pasien bereaksi terhadap cahaya. Ini bagus sekali. Adan, kamu bisa dengar suara saya? Coba gerakkan salah satu jari kamu kalau kamu mendengar suara saya. Dok, pasien merespon lagi. Ya, syukurlah. Sus, pastikan pemantauan pasien per 15 menit sekali ya. Nanti kalau ada peningkatan reaksi, kamu langsung hubungi saya. Baik dok. Kalau pasien sudah sadar, kamu langsung pindahkan ke ruang rawat dan segera hubungi keluarganya. Baik dok. Ya, baik, saya tinggal dulu. Baik. Ibu. Bu. Maafin ibu, nak. Udah yuk, kalau gitu kita lanjutin masakannya. Ini kayaknya bentar lagi selesai deh. Udah lapar juga nih. Iya pak, sama nih. Cacing-cacing liput saya sudah pada demo pak. Serius deh. Suara siapa itu? Kok kayak ada banyak orang? Lah, soal kejadian Meisha yang kemarin yang Meisha dipaksa aborsi sama Hasbi, kayaknya kita harus segera laporin ke kantor polisi nih. Setuju, Chef. Kita harus kasih pelajaran ke Hasbi, nggak bisa lepas gitu aja. Apalagi bikin Kamisha sampai kayak gitu. Tapi kita harus tetap izin sama Kamisha dulu sih, Chef. Ya, kita harus coba bicara pelan-pelan sama Meisha. Lihatnya. Aduh. Dari Rindy. Sini aja. Hai, lihat ini. Pas banget nih hasil karya dua chef terbaik kita. Kira-kira kita kasih bintang berapa ini ya? Bintang, lu pikir ojek online? Ini udah pasti juara. Kalau bisa kasih 100. 1000 kali ya. Boleh kalau kayak gitu, pinter lo. Ya udah makan yuk sekarang daripada berdebat terus nanti kalian saling jatuh cinta. Jatuh cinta. Jatuh lapar ini namanya, Chef. Makan makanya. Iya. Kalian ngapain di sini? Ibu, Pasti Tante Desi masih canggung gara-gara kejadian yang kemarin. Bu, kita makan sama-sama yuk. Kan Ibu belum makan dari pagi. Tante, ayo ikut makan. Tadi kita sengaja masak yang banyak supaya bisa makan rame-rame. Nanti kita sekalian ngobrol kalau keadaannya Tante udah lebih enak. Ayo Bu, kita makan bareng-bareng ya. Kita jarang-jarang loh makan bareng-bareng kayak gini. Siapa tahu bisa bikin Ibu lebih semangat makannya. Jadi lahap, terus Ibu happy. Ya.
Betul. Ayo Tante. Bisa. Piringnya masih ada kan satu lagi? Ada Pak. Oke. Ayo Tante. Luar biasa, enak banget ya, lezat, kepitingnya berasa banget. Ya, memang nggak diragukan lagi kalau Pak Julian sama Chef Lala yang bikin udah pasti luar biasa. Saya makannya berasa kayak di Alaska gitu loh. Saja. Beneran Pak, asli. Ini tuh kayak kepiting-kepiting yang ada di restoran bintang 5 gitu loh. Bintang lagi, bintang lagi. Alhamdulillah kalau semuanya pada suka. Iya, alhamdulillah. Oh, ya ini nanti aku sisain untuk Kak Misha ya. Aku coba bujuk deh Kak Misha supaya mau makan. Oke. Tante. Gimana? Enak nggak makanannya? Maaf Pak Chef, saya mau permisi ke belakang dulu, mau menghidangkan hidangan penutup. Coba teh. Kita ke belakang aja. Ini obrolan orang dewasa. Saya kan masih lajang, kamu masih gadis. Bener. Yuk. Permisi Pak, permisi ya. Ya. Buruan. Tante, sebelumnya saya mau minta maaf atas nama mama saya soal kejadian yang kemarin. Biasanya mama saya itu adalah tipikal orang yang sangat rasional. Tapi akhir-akhir ini beliau sering terbawa emosi. Semoga Tante Desi bisa mengerti hal itu ya. Emang saya yang salah. Kemarin juga saya udah menyerang bully dia. Saya salah. Tante, saya mau ngobrol sama Tante itu bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Udah gak ada gunanya lagi kita membuka luka masa lalu. Itu malah membuat kita yang ada di sini itu jadi merasa terluka lagi. Saya juga yakin kok, Tante pasti sudah menyesali perbuatan Tante yang dulu. Saya harap kalau memang ada hikmah yang bisa diambil dari kejadian masa lalu, semoga kita semua di sini bisa lapang dada menerima semuanya. Insya Allah semuanya pasti ada hikmahnya, Chef. Cuma mungkin memang kitanya aja yang belum mengerti maksudnya Allah. Dan Allah sedang mempersiapkan apa ke depannya. Maafin ibu ya Nak Julian. Ibu sudah buat kamu terluka. Ibu hilaf waktu itu. Maafin ibu ya Nak. Iya Tante, kita jalanin ini sama-sama ya. Tante Desi, Lala, Aisyah, saya, dan
mama saya. Semoga kita semua bisa ikhlas pada waktunya. Enak deh. Cobain nggak lah? Boleh. Kenapa sih? Kenapa gue gak pernah senyum-senyum kayak gitu? Selama hidup gue gak pernah sedikit pun bisa ngerasain perasaan bahagia. Kayak Lala bisa senyum lepas. Aku benci hidup gue. Maaf, kamu lapar ya? Maaf juga kalau kita nggak jadi pergi untuk selamanya kemarin. Kamu jadi harus ngerasain penderitaan lagi di sini. Maaf, pada akhirnya kamu harus aku besarkan seorang diri tanpa seorang ayah. Nggak bisa. Gue nggak bisa kayak gini terus. Gue juga perlu makan. Gue capek nyiksa diri terus kayak gini. Ibu udah tahu kan kalau Kamisya sedang mengandung anaknya Hasbi. Kemarin itu Hasbi sempat memaksa Kamisya untuk melakukan aborsi. Aku sama Chef Julian mau memperkarakan masalah ini, Bu. Kita mau bawa ini ke kantor polisi supaya Hasbi bisa dipenjara atas perilakunya itu. Ibu juga belum cerita loh sama aku, Bu. Soal Ardan. Ardan bisa sampai kayak gitu tuh. Itu semua ulah Hasbi juga atau bukan, Bu? Kalian mau menjarain Hasbi? Iya, Mesya. Itu yang terbaik. Kita harus penjarain Hasbi karena semua kejahatan-kejahatannya. Termasuk aborsi paksa. Mau ya, Kak? Kita ke kantor polisi, kita buat laporan. Hasbi udah terlalu banyak nyakitin keluarga kita, Kak. Kita perlu visumnya Kakak supaya jadi bukti yang kuat.
sama-sama kalahin Hasbi, Kak. Iya, saya yakin dengan semua kejahatannya Hasbi, dia itu bisa dipenjara belasan tahun atau mungkin selamanya. Hasbi bakal masuk penjara selamanya. Enggak! Kalian gak boleh penjarain Hasbi. Hasbi gak boleh masuk penjara. Aku gak mau anak aku punya ayah seorang narapidana. Kamu kok tega, Sila? Masa kamu tega kamu punya keponakan dan nantinya bisa dihina-hina terus saja karena ayah seorang narapidana? Kak, ini demi kebaikan kakak juga kan? Dan demi kebaikan aku, kamu bilang. Yang ada, kamu hanya ngerenggut satu-satunya orang yang masih akan baik dan peduli sama aku dan anak aku nantinya. Enggak, kalian tega. Kalian mau misahin aku dan anak ini dari ayahnya. Lebih baik aku mati. Kak, jangan kayak gini, Kak. Lepasin aku lah, lepasin. Kak, lepasin! Kakak jangan kayak gini, Kak. Kakak tuh gak butuh Hasbi. Enggak. Ada kita gak mungkin ninggalin kakak. Kita selalu jagain kakak, Kak. Kakak gak butuh Hasbi. Jangan kayak gini, stop. Mesya, kamu inget gak sih? Kamu tuh pernah mau dicelakain Hasbi di hutan waktu itu. Sampai kamu masuk jurang. Dia mau aborsin janin kamu. Kamu tuh harus sadar, sadar. Lepasin aku! Kak, tenang dulu. Sadar ya. Enggak, kalian tuh gak ngerti. Kalian tuh gak ngerti. Aku tuh gak punya siapa-siapa. Dimanapun Hasbi tuh pernah ada di hidup aku. Dia pernah baik sama aku. Lepasin aku! Pak. Pak, Pak. Pak, kamu nggak apa-apa kan, Pak? Maaf Pak, ada apa ini Pak? Ini kenapa ada ribut-ribut? Lah, tenang dulu ya, Pak. Mungkin sekarang Mesya butuh waktu. Biarin aja, biar dia tenang dulu. Kak Mesya nggak bisa dibiarin sendirian kayak gitu. Saya khawatir Kak Mesya bakal coba bunuh diri lagi, Syaf. Saya nggak mau kejadian kayak kemarin kejadian lagi. Saya nggak mau. Maaf Pak, kok kakaknya Sevilla gitu banget ya sama kita? Kak, buka Kak. Kak, buka. Kakak jangan sendirian kayak gini dulu, Kak. Kak, buka. Pikiran kakak lagi nggak baik-baik aja, please. Buka, Kak. Hasbi,
sih kamu gak mau sama aku? Aku pengen kita mencintai, saling mencintai kayak dulu lagi. Aku butuh kamu, Mi. Kamu di mana? Kenapa kamu benci sama aku, Hasbi? Kenapa kamu mau buang aku dan anak ini? Aku salah apa? Apa kurangnya aku dari Lala? Aku bisa berusaha jadi yang kamu mau kok. Kak! Kak, aku langsung bawa Tante Desi ke kamar aja ya. Iya, Tante. Kak, kakak dengerin aku ya. Jangan ikutin kata hati kakak yang salah. Tolong. Yang kakak butuhin sekarang tuh bukan Hasbi, Kak. Yang kakak butuhin itu rasa percaya diri kakak dari dalam diri kakak sendiri. Kak, buka pintunya, Kak. Maaf Pak. Saya izin ke depannya Pak, mau beres-beres. Ya. Lah, Saya masih bingung banget, Chef. Kenapa Kak Mesya masih aja kayak gitu, padahal udah ngeliat secara langsung, udah ngalamin secara langsung betapa jahatnya Hasbi ke dia. Tapi Kak Mesya masih aja berharap sama Hasbi. Saya nggak ngerti. mungkin ada di dalam diri Mesya yang nggak mau nerima sisi jahatnya Hasbi lah. Karena sebagian dari hati dia itu masih berharap untuk dicintai. Ya, itu bisa jadi pemikiran Mesya selama ini. Makanya dia terus bertahan dan berharap sama Hasbi. Mesya juga lagi sakit kan, lah. Yang penting sekarang kita harus selalu ada di sisinya Mesya. Untuk menyembuhkan hati dan pikirannya Mesya.